Ya, welcome Gemini. Selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Sohendar. Gemini, di sini kamu punya High Priestess. Oh iya, ini aku kayaknya videonya bakal up di pertengahan April, tapi ini buat kapanpun kalian nemuin video ini Gemini. Minggu ini kalian punya High Priestess sama Nine of Swords di baliknya. Kalau ngeliat High Priestess tuh gimana ya? Dia berdoa, dia percaya soal hal yang di luar kemampuannya dia, di luar kapasitas mentalnya dia. Dia mendengarkan segala petunjuk yang diberikan oleh semesta. Cuma di balik itu dia masih overthinking, di balik itu dia masih banyak ketakutannya. Iya, dan ternyata Nine of Swords itu adalah Mars in Gemini, ya kan? An overactive imagination, Gemini becomes preoccupied with conflict and struggle. Ya kurang lebih itu mencerminkan atau menceritakan apa yang terjadi sama kalian saat ini sih. Banyak banget yang lagi kalian pikirin sekarang kayaknya ada masanya kalian nggak bisa tidur atau susah tidur, tidurnya pagi mulu atau lewat tengah malam mulu kayak gitu. Kayak kalau aku lihat di sini Nine of Swords, aku ngerasa ya ketakutan kalian mungkin valid, tapi kalau pada akhirnya itu bikin kalian jadi terganggu waktu istirahatnya, makin kamu pikirin kayak makin mungkin terjadi gitu hal yang kamu takutin ini. Bukan karena halnya emang beneran bakal terjadi, tapi karena kaliannya yang terlalu lelah untuk ngemitigasinya gitu, terlalu lelah untuk bikin rencana supaya menghindari hal itu. Dan di sini High Priestess, aku ngerasa High Priestess dia udah nggak yang apa ya, udah nggak yang ribet lagi sih soal itu. Pada akhirnya yang aku pikirin ya High Priestess tuh adalah saat kamu nggak bisa tidur malam gitu, nggak bisa ya nggak bisa tidur, nggak bisa, mungkin merem bisa tapi tetap kepikiran, nggak bisa tenang gitu pikirannya. Terus sampai mungkin kalian tidurnya dari jam 9 jam 10 udah di kasur, tapi masih jam 12-an tuh masih masih guling-guling gitu, masih gelisah yang kayak gitu. Mungkin sempet tidur bentar karena capek, tapi jam 1 atau jam 2 nya kebangun kayak gitu karena ya itu lagi gelisah, mungkin ada kerjaan yang lagi kalian pikirin atau mungkin beban pikiran lain. Aku sih ngelihatnya kalau di situ jam-jam segitu mending bangun sholat malam deh ya, atau apapun ngelakuin ibadah malam yang kayak gitu yang bisa bikin kalian lebih tenang. Soalnya High Priestess di sini dia ibadahnya malam, kayak gimana ya, dia kan malam-malam tuh ada bulan di atasnya dan dia berdoanya saat malam hari. Aku pikir daripada kamu gelisah overthinking sampai nggak bisa tidur, mending berdoa. Ya apapun agama dan kepercayaannya, aku rasa tiap tiap agama punya caranya sendiri-sendiri untuk berdoa, apalagi di malam hari kayak gitu. Jam 2 jam 3 pagi kalian belum bisa tidur kayak gitu, kalau aku sih mending tahajud sih. Ya belakangan aku malah susah loh bangun malam. Ya tidur malam mungkin kalau lagi ada yang aku kerjain bisa tidur jam 12-an, cuma biasanya jam 10-an aku udah molor sih, udah kayak baru kebangun jam 4-an gitu. Harusnya jam 4 aku bangun siap-siap subuh, tapi belakangan karena terlalu ngantuk, terlalu capek, jadinya eh kelewat lagi atau subuhnya malah jam 5-an, setengah 6. Itu mah udah mataharinya udah kelihatan tuh. Iya, yeah, aku rasa kalian lagi nggak ada di posisi itu. Lagi susah kalian buat tidur. Di bawahnya ada Knight of Coins, Root of the Reading, dan mungkin ini kayak akar permasalahan yang bikin kalian kepikiran ini, yang bikin kalian susah tidur. Mungkin ada proses yang lagi kalian jalanin, proses yang lagi kalian lewatin sekarang, dan prosesnya butuh waktu lama. Seolah ya kayak mental kalian, pikiran kalian geraknya udah cepet nih, udah nyampe di ujung. Tapi fisik kalian, badan kalian masih lagi butuh proses gitu. Pikirannya udah jauh, tapi badannya masih di sini, masih proses selangkah demi selangkah demi selangkah. Pikirannya udah jauh kemana kayak gitu, udah terlalu terlalu visioner kayak gitu. Aku rasa sih buat beberapa hal yang sifatnya jangka panjang, iya boleh kita berencana jauh kayak gitu, cuma
tetap harus grounded sih kalau ngeliat Knight of Coins di sini. Dia ada di root of the reading kan, apapun rencananya tetap harus grounded terhadap apa yang bisa kamu lakukan, apa yang bisa kamu eksekusi saat ini, hari ini. Ya kita bisa ngerjain hal ini, hal besar ini, tapi hal besar apapun dimulai dari hal yang kecil yang kita lakukan saat ini, bukan? Pas energinya ada Three of Coin. Mungkin ada banyak kali ya omongan orang-orang sekitar kamu, nggak selalu omongan, mungkin tindakan juga yang yang kamu ngelihatnya di sini mereka pengennya sih bantu. Ya Three of Coins, ada kooperasi, ada kooperasi sama kooperasi. ada apa sih, ada bantuan dari orang-orang sekitar kamu, tapi yang kurasa di sini kamu butuhin bukan makin banyak orang yang bantuin kamu deh. Iya, ini kayaknya emang bukan minta bantuan sama orang, tapi kayaknya minta bantuan sama Tuhan deh, sama yang menciptakan masalah kamu sendiri kayak gitu, sama yang nggak menciptakan, ya maksudnya kayak sama orang, sama zat yang emang menguasai semuanya. Kadang kalau kita minta tolongnya sama orang doang gitu, malah jadi ribet, malah masalahnya nggak selesai, soalnya namanya orang kan punya masalahnya masing-masing. Mungkin ini titik dimana kamu harus mulai lebih percaya lagi sama Tuhan, yang mau nggak mau ya kalau udah masanya kalian dihimpit permasalahan hidup kayak gitu ya, mau pada siapa lagi kamu berlindung, mau pada siapa lagi kamu ya meminta pertolongan. Crowning the reading, kamu punya Four of Cups, dari Three of Coins ke Four of Cups. Sebanyak apapun orang yang bantuin kamu tetap ngerasa itu nggak akan cukup. Iya, mau kamu dibantuin sama orang satu RT juga, satu RW bantuin masalah kamu tetap ngerasa ada yang hilang. Ya yang hilang itu aku pikir. Iya. Mungkin kamu kerjanya selama ini cuma pakai logika kamunya aja gitu. Kamu cuma ngandelin kepintarannya kamu dalam memecahkan masalah. Kamu lupa kalau selama ini ada kuasa yang lebih tinggi yang melampaui semua jenis permasalahan kamu. Emang bakal ada aja masalah yang gak bisa kamu handle sendiri, yang menuntut kita untuk bisa lebih berserah kayak gitu, bisa lebih dekat. Ya kadang aku mikir gitu sih, kalau ada masanya kita dirundung masalah gak kelar-kelar, mungkin itu bukan masalah, mungkin itu invitation, mungkin kita lagi diundang untuk lebih dekat lagi gitu, untuk berdoa. Ya Allah, gini banget ya hidupku kayak gitu. Ini masalahku gak kelar-kelar. Fitur energinya ada The Lovers ya. Aku ngerasa Lovers ini mungkin kalau ngeliat di sini, mungkin ini lebih ke hubungan kamu sama diri kamu sendiri. Pertama itu dulu deh. Ya, atau mungkin hubungan kamu sama Tuhan. Mungkin ini cara kamu berusaha memahami ada apa kehendak Dia yang pengen kamu lakuin gitu, pengen kamu lewatin. Pelajaran hidup apa yang sedang berusaha kamu dapetin di sini. Ya, dan salah satunya mungkin ya, makanya tadi aku bilang kamu harus paham diri kamu sendiri, kamu harus tahu siapa diri kamu sendiri supaya kamu bisa kenal sama Tuhan kamu. Dan vice versa, dan sebaliknya, kalau kamu kenal sama Tuhan, kamu juga bakal kenal sama diri kamu sendiri. Dan kupikir kalau kamu punya itu, kamu nggak butuh bantuan dari siapapun sih. Iya, di luar itu. Ya even kalau kamu ngerasa waduh kerjaannya butuh bantuan banyak orang sih, nggak bisa kamu kerjain sendiri ya dengan gitu kamu bakal dipertemukan dengan banyak orang, tapi syaratnya itu kamu harus dekat dulu dengan Tuhan, kamu harus kenal dulu. Ntar Dia yang bakal ngenalin kamu ke sebenarnya kamu tuh begini loh, sebenarnya kamu tuh kecenderungannya begini. Questionernya, posisi kamu sekarang ada di Six of Wands, yang mana aku pikir rada absurd. Iya, kamu lagi dirundung banyak masalah, tapi kamu nggak ngerasa kamu lagi gagal. Ngerti nggak? Lagi banyak masalah nih, hidup kamu lagi kusut, tapi kamu nggak ngerasa kamu lagi gagal. Dan itu aku ngerasa sign atau pertanda yang positif. Banyak orang ngerasa kalau hidupnya lagi banyak masalah berarti dia lagi gagal, lagi di titik terendah di hidup kamu. Tapi kamu enggak. Kamu ngelihat ini sebagai sebuah proses, mungkin Six of Wands. Kamunya lebih optimistik ngelihat
permasalahan hidup kamu sekarang. Jadi prosesnya emang harus kayak gitu, seberat apapun, bahkan sampai harus apa ya, kayak mungkin tidur pagi gitu, kamu ngelihatnya sebagai proses. Iya, yeah, kayak I'm still the champion gitu, kayak ada positive mental attitude-nya gitu di kamu. Gak berarti kamu sombong, tapi kamu ngerasa uh, jawabannya pasti ketemu kok. Apapun permasalahannya, seberat apapun, jawabannya pasti ketemu kok. Sekarang mungkin belum, tapi soon, segera pasti ketemu ya. Tergantung gimana aku nemuin caranya aja. Dan mungkin sekarang kamu udah mulai ada kepikiran ke sana. Setelah kemarin kamu mungkin ngerasa kurang gitu dengan bantuan banyak orang, ya terus kamu mulai apa ya? eh, Mulai bangun bangun malam, mulai ibadah malam, mulai sholat malam. Ya mungkin titik terangnya ketemunya di situ. Ada Six of Swords. Ya ada enam di sini. Ya Six of Swords, waktunya kamu buat hijrah, waktunya kamu buat berlayar ke tempat yang lebih baik, ke lautan yang lebih tenang. Deep down kamu tahu itu sih. Ya, deep down kamu percaya uh, kondisi kamu sekarang, keadaan kamu sekarang itu sementara, cuma proses peralihan aja. Makanya semuanya terkesan chaotic gitu, terkesan ini nine of swords, six of swordsnya kayak terkesan aduh berat banget ya. Tapi kalau dilihat di sini nine of swords ke six of swords, ada pedang yang dia tinggalin, yang mana ada apa ya, ada beban pikiran yang pada akhirnya dia nggak bawa dalam perjalanan ini, dalam proses transisi ini. Dan aku rasa itu yang kamu butuhin sekarang. Untuk kalau ada hal yang nggak bisa kamu pikirin tapi nggak nemu solusinya, nggak apa-apa, tinggalin aja. Ya mungkin uh, doain aja kali ya, serahkan lagi pada sang maha pemilik segala konflik kayak gitu. Ya aku nggak tahu jawaban dari konflik ini, jawaban dari masalah ini, makanya aku serahin lagi. Ya Allah, gimana caranya supaya ini selesai. Oke, hopes and fear-nya ada The Empress. Tuh kan kesini makin positif sebenarnya. Harapannya kamu uh, dari Priestess ke Empress. Ya dari ya apa sih, dari kedekatan kita pada ilahi kayak gitu. Itu yang akhirnya ngebuka rezekinya kita, ngebuka keberlimpahannya kita. Empress di sini dia nggak, kalau dilihat nggak sekaya Empress sih. Apa sih, Priestess ini nggak sekaya Empress, cuma dia berdoa, dia punya knowledge, dia punya apa ya, kebijaksanaan, dan dia tahu intuisinya ngebimbing dia ke arah yang benar gitu, ke arah yang selamat, nggak yang apa ya, mungkin logikanya bilang A tapi intuisinya kayaknya A nggak aman, kayaknya lebih baik ke sini kayak gitu. Kalau ngeliat Knight of Coins itu, mungkin yang jadi beban pikiran kamu adalah banyak opsi supaya masalah kamu bisa selesai dengan cepat, tapi mungkin intuisinya kamu bilang nggak, kayaknya masalah ini harus diselesaikan dengan lebih rapih, harus dengan lebih jangka panjang gitu penyelesaiannya. Knight of Coins, dan outcome-nya ada Four of Coins. Dari Three of Coins yang tidak stabil ini, ya tiga, soalnya dia nggak apa ya, makanya Three of Coins aku mikir kayak itu soal gimana kita bekerja sama orang. Soalnya kalau kita usahain sendiri nggak komplit, nggak lengkap, makanya kita butuh bantuan orang. Four of Cups juga gitu, sebenarnya dia udah punya 4 tapi dia masih apa ya, masih ngerasa ada yang hilang. Tapi kalau Four of Coins, dia udah cukup dengan apa yang dia punya, walaupun ini sama-sama 4 ya. Four of Cups sama Four of Coins, Four of Cups ngerasa ada yang kurang dari apa yang udah dia miliki, tapi Four of Coins enggak. Ya Four of Coins sudah bisa ngerasa cukup walaupun dengan katakanlah sedikit yang dia punya saat ini. Iya, dan aku pikir dengan mensyukuri apa yang udah kamu punya sekarang ini, itu ngebuka pintu keberkahan kamu, keberlimpahan kamu selanjutnya sih. Empress di bawahnya dari 3 ke 4 kan. Iya, jadi mungkin ada baiknya kamu bersyukur dengan keadaan kamu sekarang, dengan apa yang udah kamu miliki sekarang. Jangan dilihat cuma masalahnya aja, jangan dilihat cuma overthinking banyak masalah doang. Coba syukuri dulu apa yang udah kamu punya sekarang. Mungkin dengan itu bisa sedikit meredakan overthinkingnya kamu. Ya selain tadi yang aku bilang ya, kalau bangun tengah malam, ya mungkin itu waktunya kamu untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Iya, ada ibadah malamnya kan, ya tahajud atau gimana gitu.
Ya, kembali lagi ya, jawabannya ke situ kalau banyak masalah kayaknya. Gitu kali ya Gemini untuk readingan kamu kali ini. Ya thank you banget buat supportnya, like, comment, dan subscribe. Ya subscribe dong, kebanyakan dari kalian yang nonton video ini ternyata belum subscribe. Dan mungkin share video ini ke Gemini lain yang kamu rasa lagi butuh pesan ini sekarang. Ya sekali lagi Gemini, semoga bermanfaat. Dan oh iya, kalau kalian notice Gemini readingannya hari Senin. Ya tiap minggunya hari Senin barengan sama Aries, Taurus, sama Cancer. Ya jadi kita ketemu lagi kali ya Gemini di readingan kamu selanjutnya.